Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi di Galeri Mustika Dua Alam. Di sini saya akan mereview lagi benda-benda hasil tarikan alam, benda-benda hasil manifestasi alam. Sebelum saya lanjutkan mereview benda-benda yang ada di bawah ini, saya doakan kepada semua pemirsa, semua penonton, semua fan Galeri Mustika Dua Alam, agar diberikan kesehatan, agar diberikan kemudahan, agar diberikan kelapangan rezeki, diberikan hidup yang berkah dunia akhirat, serta istiqomah dalam ibadah. Amin. Oke, tadi kita sudah mereview dua benda, yaitu mustika getah katilayu, dan yang kedua tadi benda yaitu apa? Mustika putri duyung. Sekarang yang ketiga ini adalah jenisnya atau macam-macamnya kul buntek. Jadi macam-macam kul buntek, kemudian kegunaannya, juga bagaimana cara merawatnya, serta pantangan atau yang lain-lainnya. Ini saya perlihatkan satu persatu macam-macamnya kul buntek. Jadi kalau kul buntek yang kayak gini, yang bulat kayak gini, ya bulat kayak gini, ini kul buntek yang berasal dari alam. Jadi hasil apa ya? Manifestasi alam sendiri, Pak. Iya, hasil produk alam. Cuma ini jenisnya kul buntek darat. Jadi kul buntek darat itu kayak gini. Nah, jadi kelihatan apa bulat-bulat kayak gini. Ini kul buntek darat. Oke, ini bentuknya. Nah, sedangkan kalau kayak gini, ini juga sama. Ini juga kul buntek darat. Kayak gini. Nah, kemudian ada lagi kayak gini, agak lonjong kayak gini. Ini adalah kul buntek laut. Oh, laut. Oh, lonjong, Pak. Ya, nanti lonjong kayak gini. Ini kul buntek laut. Kemudian ada lagi yang ini, seperti ini. Ini kul buntek purba ini. Jadi kayak gini nih purba. Jadi memang kalau ini yang secara usia memang lebih lama, sangat cukup lama kayak gini. Jadi kul buntek ini sangat banyak macam dan jenisnya. Kemudian kayak gini. Ini juga dari darat yang sudah mengkristal. Nah, kemudian ada yang hitam kayak gini. Ini juga dari darat, Pak. Ya, gitu. Nah, dan masih banyak lagi. Memang apa ya? Jenisnya kul buntek itu sangat banyak. Cuma masing-masing setiap kul buntek itu punya kekuatan yang berbeda-beda. Jadi tidak setiap kul buntek kayak gini kemudian dianggap tidak bisa dites anti peluru. Rata-rata kebanyakan memang yang bisa dites anti peluru itu yang hitam kayak gini. Jadi kul bunteknya warnanya hitam. Nah, kayak gini. Kemudian yang seperti purba kayak gini, ini sebenarnya sangat super ini. Ini khodamnya seperti seorang pertapa lah. Jadi jin yang pertapa atau pendeta gitu. Oh ya kan, bagus. Secara fisiknya bagus. Nah, ini yang langka, yang termasuk langka. Dan punya kegunaan masing-masing, Pak. Nah, masing-masing punya kegunaan. Cuma mayoritasnya kalau kul buntek kayak gini nih. Nah, intinya mayoritas kul buntek itu
punya fungsi perlindungan, punya fungsi sikep, itu mayoritasnya. Cuma ada kala tingkat-tingkatannya, ada yang digunakan untuk anti pukul, ada levelnya kayak gitu. Kemudian ada yang anti silet, kemudian ada yang anti peluru, itu juga ada. Jadi khodam masing-masing kul buntek itu punya kekuatan yang tidak sama. Nah, apakah ada kul buntek yang digunakan untuk sarana pertanian? Ada. Itu nanti tergantung khodamnya. Khodamnya itu biasanya jenis khodam jin yang memang ahli di bidang pertanian. Cuma mayoritas kebanyakan kul buntek itu digunakan untuk sikep dan perang. Nah, ada sebagian itu, ada lagi saya itu pernah dapat kul buntek yang bisa digunakan untuk mendeteksi air, mencari air. Seperti untuk sumber, Pak? Ya, mencari sumber air. Itu bisa. Nah, cuma kalau yang ini, yang ada di bawah ini, kebanyakan ini ya digunakan untuk sikep dan untuk perang lah. Rata-rata ini kebanyakan khodam ini sejenis siluman genderuwo, kayak gitu. Nah, ini sangat bagus lah. Nah, ini biasanya ini satu jodoh, kebanyakan satu jodoh, tapi ada juga yang tidak satu jodoh. Jadi sepasang lah, kayak gitu. Nah, kayak gini, ini gak satu jodoh. Ini sendirian, kemudian ini juga sendirian, gak satu jodoh. Terus ini juga tidak satu jodoh. Jadi tidak sama, tidak setiap kul buntek itu kemudian identik satu jodoh, lalu tidak setiap kul buntek itu identik anti silet, anti peluru atau enggak. Nanti tergantung itu khodamnya. Khodamnya itu keahliannya apa. Walaupun mayoritas itu bisa digunakan untuk sikep, bisa. Ada yang perlu ditanyakan ini? Untuk cara merawatnya sama semua atau bagaimana? Sama merawatnya. Jadi merawatnya ini bisa kamu gunakan tadi, yaitu dengan apa? Air kelapa. Air kelapa, kelapa hijau, ya, yang bagus itu kelapa hijau. Kemudian dilubangi, dikasih bunga. Nah, ini kemudian ini kamu masukkan, kamu rendam. Nah, sebelum itu kamu bakari dupa, dan jangan lupa bacakan dulu Fatihah 3 kali, 7 kali, atau 11 kali, atau 41 kali, terserah. Nah, setelah itu kamu tiupkan ke bendanya sebanyak 3 kali, dan kamu rendam selama sehari semalam, atau 3 hari 3 malam, terserah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar khodamnya itu, kadangkala khodam itu belum masuk ke dalam bendanya, atau belum ikut ke bendanya. Nah, agar tujuannya kayak gitu. Di samping itu juga bisa menambah kekuatan daripada khodam benda tersebut. Makanya itu direndam, dijamas. Bahasa Jawanya itu dirituali dulu kayak gitu. Mungkin ada lagi yang perlu ditanyakan? Cukup. Cukup ya. Ini karena ada sesuatu yang darurat, mendesak, jadi saya cukupi sampai di sini dulu. Mungkin besok-besok kita bisa lanjut lagi, karena ada sesuatu yang sangat penting. Oke, para pemirsa Galeri Mustika 2 Alam, sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati para penonton, para pecinta benda gaib. Wabillahi taufiq wal hidayah, summa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.